Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan Pendeta Devi Politon. Selamat pagi, subuh dari Kalimantan Barat. Em, di tempat saudara-saudara malam ya? Mau Malam ya sebenarnya. sebenarnya Oke. tapi masih terang. Oh, situ. Tapi matahari masih tinggi. Rosé, vertel. Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali ya. Eh, saat ini eh, saya ingin berbagi tentang bagaimana firman Tuhan yang mungkin trending sekarang itu seakan-akan mungkin sudah turun ya, apalagi dengan intensitas begitu banyak infiltrasi lingkungan, faktor eksternal. Jadi niat kita untuk membaca serta bermeditasi, kemudian meluangkan waktu untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kuasa firman Tuhan itu mungkin sudah banyak berkurang. Dan oleh karena doa-doa yang mungkin juga tidak terlalu sering dijawab langsung, kita jadi meragukan apakah janji Tuhan itu betul atau tidak, sehingga fokus kepada firman Tuhan itu mungkin pelan-pelan sudah mulai apa namanya, mulai turun lah. Orang lebih eh, sering mendengar berita-berita yang mengekspos kondisi zaman. Meskipun mungkin nubuatan juga kita sering dengarkan pelajaran, tapi mungkin kita terobsesi dengan ketakutan karena harus bersiap diri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan di kemudian hari. Tapi rasa takut dan khawatir itu seharusnya mendorong kita lebih Dekat. banyak bergelut dalam firman Tuhan serta mengisi pikiran kita dengan janji-janjinya sehingga saat kita menjalani hidup sepanjang hari itu kita sudah punya perisai ya, sudah punya protection, sudah punya apa namanya aset dalam pikiran kita untuk mengantisipasi apapun yang tidak kita harapkan terjadi ya. Mulai dari gangguan fisik, gangguan uh, mental, gangguan spiritual dengan percampuran antara truth dan error yang semakin membuat kita ini harus lebih waspada, lebih hati-hati dan lebih jeli serta lebih peka untuk memilah antara yang baik dan yang jahat. Sekarang kan udah mulai bercampur. Jadi yang baiknya mungkin cuma sekian persen, yang jahatnya dibikin lebih besar, sehingga kabur kita untuk menilai apakah ini benar maksud Tuhan atau iblis sedang mencoba menyusupi kita punya pikiran untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda. Nah, izinkan saya uh, men-share materi saya ya. Semoga signal WiFi-nya di sini tidak terganggu. Oke, sudah bisa lihat kira-kira? Ya, bisa. Sudah. Oke, good. Ya, ayat yang biasa, ya, ayat yang biasa yang kita gunakan. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala untuk memastikan masing-masing kita membuka hati untuk tuntunan Roh Kudus sementara proses berjalan
dalam fokus dan perhatian kita. Kita izinkan hati kita terbuka supaya Roh Kudus memberikan inspirasi setiap kali ada statement yang kita baca. Kemudian tugasnya Roh Kudus itu memberikan impresi ya untuk setiap uh, pelajaran, statement, quotes yang dibagikan, karena ini akan tergantung pada respon individu seseorang. Kalau dia abaikan, dia acuh dan tidak minat, tidak ada intensi untuk uh, meresapi materi, maka ya seberapa menarik pun orang membicarakannya, ya mungkin itu hanya lewat begitu saja. Jadi mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari Sabat Tuhan yang suci ini. Tuhan memberikan kami waktu luang yang kami sisihkan untuk mempelajari sabdamu. Dan biarlah kesempatan ini boleh kami gunakan untuk menempa keyakinan kami lebih dalam dan lebih kuat untuk membiarkan firman Tuhan itu berakar dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ini jugalah yang akan menjadi media penangkal dan pelindung bagi pertumbuhan iman kami saat iblis mencoba dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan dan bahkan meluluhkan iman kami kepada Tuhan. Ajari kami untuk selalu memiliki minat yang tinggi agar firman Tuhan itu selalu tersimpan dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu akan tertuang dalam ekspresi cara merespon kami dari bahasa, tubuh, ucapan, dan tindakan serta perilaku kami terhadap perilaku orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Inilah doa kami, ampuni kami, terimalah kami sebagaimana kami ada di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, iman pada firman Tuhan. Judul ini saya pilih karena bicara iman itu memang tidak ada landasan lain, ya. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Jadi kalau kita beriman pada firman Tuhan, maka segala reaksi dan respon kita harus didasarkan pada prinsip firman Tuhan. Dan itulah yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara saat ini. Ayat yang biasa, yang lumrah mungkin jadi ayat hafalan lah ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Banyak orang memberikan ilustrasi ini. Seseorang berjalan tidak menggunakan senter dan mungkin bisa terantuk ya. Jadi harus menggunakan pelita. Pelita ini dibutuhkan. Di zaman dulu, pelita itu digunakan untuk memberikan wawasan lebih luas bagi langkah yang harus diambil, entah itu ke depan, ke samping kiri, kanan, maupun belakang, supaya langkah yang mau ditempuh itu bisa dipastikan dan dijamin aman. Ya, ini pelita bagi kaki dan terang, ya, menerangi, memberikan kejelasan, memberikan klarifikasi, memberikan wawasan lebih luas untuk setiap langkah kita. Kalau kita ragu untuk masa depan kita, maka kita harus bertanya kepada firman Tuhan, sejauh mana Tuhan mau menuntun langkah hidup kita. Saya berikan statement yang diungkapkan oleh Dr. Andrew Newberg. Untuk bagian pertama dalam konteks fisik, ya, bagaimana firman Tuhan itu memberikan dampak bagi kondisi fisik kita. Firman Tuhan memberikan kesehatan dan ketahanan tubuh. Dr. Andrew Newberg, seorang neuroscientist dari Thomas Jefferson University, menulis dalam bukunya The Neuroscience of Enlightenment tahun 2010. Ucapannya saya posting yang asli ya. Spiritual practices such as prayer and meditation on scripture strengthen the brain's ability to regulate body systems, leading to better
physical health. Saya terjemahkan bebas ya. Praktek spiritual seperti doa dan meditasi pada kitab suci itu memperkuat kemampuan otak kita untuk mengatur sistem tubuh yang mengarah pada kesehatan fisik yang lebih baik. Ini hasil penelitian ya, saudara-saudara. Artinya, selain doa dan meditasi yang mungkin harusnya rutin Anda lakukan, ya entah bisa kapan waktu lah. Anda merasa ada waktu pada pagi, siang, sore, atau malam yang bisa Anda gunakan disisihkan untuk bermeditasi dan berdoa kepada Tuhan. Plus meditasi dalam mempelajari firman Tuhan. Mencari pengetahuan lebih banyak dan lebih luas dengan minta tuntunan Roh Kudus. Saya mau mengerti ini konteks, saya mau mengerti ini ayat. Maka Roh Tuhan akan mendampingi saudara. Dan efeknya itu akan memperkuat kemampuan otak Anda untuk mengatur sistem tubuh Anda. Jangan lupa ya, kalau kita bicara soal firman Tuhan, kita harus kembali ke buku Kejadian. Bagaimana dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman. Jadi kuasa firman-Nya itu sampai ini seluruh alam semesta ini jadi. Jadi kita bisa bayangkan saat kita bermeditasi dengan firman Tuhan, kuasa itu menolong bahkan organ tubuh kita untuk sistemnya bisa teratur. Nah kan Tuhan yang ciptakan kita punya tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kepala. Anda bisa bayangkan bahwa sistem organ tubuh kita ini juga bisa mendapatkan dampak positif dari cara kita menggunakan waktu kita untuk berdoa, bermeditasi, dan bahkan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ya, dan itu akan menunjang kesehatan fisik yang lebih baik. Nah, nanti Anda mungkin akan bertanya, "Duh, ada orang itu yang sakit-sakit hari-hari pergi ibadah ke gereja, baca Alkitab terus setiap saat, tapi kok sakit-sakit?" Ya, kita bukan bicara soal formalitas daripada kebiasaan tersebut, tapi quality dari waktu yang digunakan. Jadi, once a person deals seriously, concentrate and focus on something that he did, ya, fokus dan konsentrasi kepada apa yang dia lakukan, maka itulah yang nanti akan memberikan dampak. Kalau cuma sekedar formalitas, formalitas ibadah, kita mau dapat apa? Kalau ke gereja, ya hanya formalitas yang penting supaya kelihatan kita hadir di ibadah. Ya, lain ceritanya itu. Atau kasih tunjuk bahwa kita rajin berdoa. Ya, bahasa doa kita juga indah. Ya, cara kita bermeditasi, kita pergi doa subuh ya, subuh-subuh pagi-pagi kita berdoa lingkaran dengan semua anggota jemaat. Kalau itu cuma sekedar formalitas, jujur Anda pasti letih berdoa bertelut lama, belum lagi doa yang kadang-kadang kita dengar ulang-ulang disebutkan. Tapi kalau fokus, atensinya itu terarah dan memang kita berencana untuk mendapatkan sesuatu dari waktu yang kita gunakan untuk berdoa dan bermeditasi, maka gak ada excuse. Hasil penelitian itu akan memberikan dampak bagi sistem tubuh kita. Kalau betul yang dilakukan secara serius. Jadi bisa bayangkan bahwa meditasi Alkitab kita ini bukan hanya membentuk karakter, dapat ayat yang bagus, kayak 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, memperbaiki kita punya kelakuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, tidak hanya membentuk kita punya karakter, perilaku kita diperbaiki. Kalau kita salah, kita dikoreksi. Tapi juga memperkuat sistem imunitas, fungsi tubuh kita, dan bahkan Dr. Andrew Newberg bilang itu akan menurunkan tekanan darah. Mungkin bisa dicoba lah itu. Saat Anda mau tes apa namanya tensi misalnya, Anda baca dulu firman Tuhan, membuat Anda tenang, lalu janjinya itu memberikan Anda harapan. Itu otomatis loh itu.
tekanan darah Anda mungkin akan normal, ya. Karena kan reaksi tubuh kita serta cara kita berpikir. Kalau kita lagi stres, kan pasti tensi kita terganggu. Kemudian, Ellen White dalam Ministry of Healing halaman 241 mengatakan kedamaian Kristus dalam hati adalah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh. Kalau Anda baca Alkitab, lalu ada rasa damai, maka itu akan memberikan dampak kesehatan bagi tubuh Anda. Dan studi ini dilakukan oleh American Journal of Psychiatry yang juga menemukan bahwa pasien yang secara aktif membaca firman Tuhan selama proses penyembuhan penyakit kronis itu mengalami pemulihan yang lebih cepat dan lebih stabil dibanding dengan mereka yang tidak. Ya, ini studi American Journal of Psychiatry. Pasien yang secara aktif membaca firman Tuhan, merenungkan, menyelidikinya selama proses penyembuhan penyakit kronis. Nah, kita nggak tahu ya kalau sempat perhatikan mungkin pasien-pasien di rumah sakit, ya paling cuma nunggu dokter datang, perawat datang mencek, dan lain sebagainya. Mungkin agak beda dengan rumah sakit yang mungkin punya program chaplaincy. Chaplaincy itu petugas pelayanan spiritual yang ditugaskan di rumah sakit, lalu tugasnya itu datang berdoa, kemudian membacakan ayat, atau bahkan mungkin memberikan encouragement supaya pasien, kalau dia Kristen, mungkin disuruh sempatkan waktu daripada bengong-bengong mikirin segala macam, ya coba meditasi Alkitab. Dan itu akan menunjang proses pemulihan kesehatan pasien, menurut penelitian ya. Jadi mereka bisa lebih cepat sembuh prosesnya dan lebih stabil dibandingkan mereka yang tidak melakukan hal tersebut. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, itu harus dilakukan dengan intention, ya, dengan komitmen, bukan sekedar formalitas. Jadi beda sekali dampaknya. Nah, bagaimana dengan itu fisik? Bagaimana dengan mental? Firman Tuhan itu menguatkan daya pikir dan mengurangi kecemasan, anxiety. Ya, Dr. Carol Leeds, saya senang baca bukunya. Sementara menyelesaikan bukunya, eh, beliau adalah neuroscientist Kristen. Ya, dia dalam bukunya Switch on Your Brain tahun 2013 yang lalu. Our thoughts can either switch on stress or switch on healing. Meditating on the Word of God restructures our brain and brings cognitive resilience. Saya terjemahkan bebas. Pikiran kita itu dapat mengaktifkan stres atau mengaktifkan dan menyalakan proses penyembuhan. Bermeditasi pada firman Tuhan merekonstruksi otak kita dan membawa atau menghasilkan ketahanan kognitif. Jadi Mazmur yang kita baca dan kita renungkan itu bukan sekedar puisi, tapi terapi, ya, terapi mental ilahi yang mampu menghancurkan strongholds dari pikiran negatif. Coba aja. Karena saya sudah membuktikan ya, makanya eh, waktu beberapa hari di lapangan hari kemarin kemarin saya olahraganya malam. Jadi klub yang mengundang saya itu rata-rata anak muda, eh, 19 tahun sampai hampir 30 lah. Terus mungkin mereka lihat saya kayak eh, masih muda lah, sekitar 30-an gitu, apalagi geraknya dinamis di lapangan, kelihatan masih segar dan lain sebagainya. Mereka tanya saya punya usia. Terus saya kasih tahu usia saya, loh, oh, Bapak itu umurnya tidak seperti wajahnya, kata gitu. Saya kasih tahu bahwa saya usianya 57. Saya masih berenang, saya masih jogging, saya masih suka lari, hiking, masih bisa diving,
masih biking, ya, masih main tenis, bisa basket, volley, masih main pingpong, ya, tenis lapangan, semua olahraga yang saya bisa. Jadi saya nggak membatasi skills yang saya sudah pelajari, kemudian punya komitmen untuk selalu bergerak lah istilahnya. Sehingga mungkin tubuh saya itu bereaksi. Jadi kalau kalau ngecek itu BMI, biasanya itu terakhir saya cek itu usia saya setengah dari yang asli. Jadi kalau saya 40 terakhir saya cek, itu sekitar 20-an lah saya punya usia. Lalu kalau wajah mungkin dibilang terlalu suka senyum-senyum dan lain sebagainya. Ya, itu karena pengaruh dampak dari respon saya terhadap hal-hal yang saya biasa lakukan secara spiritual. Doa saya meskipun simple, saya punya intention. Kemudian menyanyi bukan tidak sekedar hanya menyanyi biasa, tapi liriksnya kita resapi. Jadi kadang-kadang kalau menyanyi kemudian liriksnya itu menyentuh saya, kadang-kadang di tengah jalan saya menyanyi itu air mata saya bercucuran. Jadi saya resapi. Jadi itu saya mau supaya dampak. Saya baca Alkitab, saya bayangkan bagaimana ini bisa mengubah saya punya karakter, kemudian saya jalani apa yang Tuhan kehendaki. Berdampak sekali bagi saya punya mental. Cara saya merespon terhadap tekanan orang, fitnahan orang, itu saya udah nggak pusing. Bagi saya itu ya urusan dia dengan Tuhan. Saya nggak mau terdampak secara mental. Saya punya pilihan. I have choices to react and response. Because I am the controller of my brain. Saya ini pengontrol saya punya otak. Jadi kalau saya terpengaruh dengan faktor eksternal, orang fitnah saya, pokoknya berbagai macam cara orang mau ganggu saya punya emosi, mudah tersinggung dan sebagainya. Kalau saya terkena dampaknya dan kemudian marah, emosi dan bahkan membalas, ya rugi-rugi saya. Saya bisa mengaktifkan stres, saya switch itu stres, saya bisa mendendam dan lain sebagainya. Dan karena saya pilih untuk tidak mau terdampak seperti demikian, itu akan berdampak pada kesehatan saya secara fisik dan secara mental. Dan itulah yang saya pilih. Saya berharap saudara-saudara juga mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. Karena Alkitab ini ada seorang saintis bilang, this is a manual book for neuropsychological um, benefit. Jadi Alkitab itu buku panduan neuropsychological. Jadi eh, psikologi saraf, ya, yang akan menolong orang tersebut. Eh, Parahnya, kalau kita sudah bilang Kristen, baru Alkitab itu tidak punya dampak terhadap perubahan kita, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu cuma claiming dan formalitas. Ya, kita yang harus membuktikan bahwa dampak firman Tuhan itu memberikan dampak positif bagi kita, sehingga orang bisa lihat dampaknya dan mereka interest untuk juga mendapatkan manfaat dan mungkin akan terpancing untuk juga mencoba membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya, jadi itu tugas kita, tanggung jawab kita tentunya pribadi ke kita dulu. Saudara pasti ingat Filipi 4 ayat 8. Ini adalah pola pikir yang sudah di-create oleh Sang Pencipta kita. This is how your thoughts needs to be developed. Ya, jadi Anda punya pikiran itu tidak dianjurkan untuk memikirkan apa yang orang buat sama Anda di masa lalu sampai Anda trauma, ya, apa yang pasangan Anda lakukan supaya Anda stres. Bukan itu tugas kita untuk kita pikirkan. Kita juga tidak punya tanggung jawab untuk memikirkan kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Bukan itu yang disarankan. Yang disarankan semua yang benar. Kalau ada yang buruk, udahlah abaikan karena tidak bagus buat otak. Otak itu diciptakan untuk hal-hal yang positif, kecuali Anda bikin celah. Kalau Anda mau terima yang jahat dan yang buruk, maka Anda akan kena dampak sendiri. Otak mungkin akan mengkerucut. Karena kalau kita bereaksi positif dan menerima semua yang benar, otak kita akan berkembang. Apalagi kalau kita belajar sesuatu yang baru, yang baik, ya, our neurons will develop more connection, ya, lewat sinapsisnya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, dan disebut kebajikan serta patut dipuji, sudah ini pola yang harus kita develop untuk kita pikirkan. So, discipline your thoughts and then develop your brain. Ya, kemudian build your mindset. Mindsetnya itu harus terfokus pada semua pola ini. Nggak bisa tidak. Nah, itu mental. Emosional. Firman Tuhan itu menstabilkan perasaan dan mengajarkan kita untuk lebih mengasihi. Billy Graham bilang, when we come to the Bible, we come to the source of hope and healing. The word speaks peace to the troubled heart. Ya, saya terjemahkan bebas. Ketika kita datang pada firman Tuhan atau Alkitab, kita datang ke sumber harapan dan penyembuhan. Sumber harapan dan sumber penyembuhan. Jadi firman ini mengucapkan dan mengekspresikan damai sejahtera bagi hati yang gelisah. Ini firman Tuhan membawa peace, ya, membawa kedamaian, membawa pengharapan, membawa penghiburan. Ada banyak ayat dalam berbagai macam kategori. Bahkan ini adalah terapi trauma modern. Saya menerapkan hal ini untuk saya punya klien. Ya, saya baru selesai Certified Counseling Psychology di AUP bulan Juni lalu. Uh, saya punya terapi itu Biblical Psychology Therapy. Pendekatan biblical itu bukan berarti konotasinya itu Kristen, ya. Biblical itu artinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma buat orang Kristen. Bagi saya, firman Tuhan itu diadakan untuk manusia ciptaan Tuhan. So, either ras kita berbeda, firman Tuhan itu untuk semua ras. Meskipun agama kita berbeda, mau dia Buddhis, mau dia Konghucu, mau dia Muslim, firman Tuhan itu untuk mereka. Karena mereka manusia. Mereka diciptakan untuk mengerti dan memahami bagaimana Allah punya panduan untuk menjadikan mereka individu yang lebih baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tidak boleh menyakiti sesama, tidak boleh buat orang stres, tidak boleh membuat orang sakit hati, tidak boleh mendendam dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan pola yang diikuti, kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, kita menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk hidup. Ya, ini terapi alami untuk fisik dan untuk mental serta emosional. Ya, ini terapi yang sekarang sudah mulai banyak digunakan. Ya, pendekatan spiritual reflection atau journaling berbasis firman Tuhan untuk membantu pasien mengatasi luka batin. Ya, eh, kalau Mazmur 34 ayat 19 bilang, Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mungkin teman Anda tidak lakukan hal tersebut. Mungkin pasangan Anda tidak lakukan hal tersebut. Mungkin kita kecewa. Tapi pas baca firman Tuhan, hati kita lega. Meskipun secara realita eh, pasangan kita tidak melakukannya. Tapi itulah kita diajar untuk mendisiplin fokus kita. Kalau saat kita membaca firman Tuhan, lalu pikiran kita masih ke belakang dan ingat apa yang orang lakukan sama kita, nggak mau jadi itu, teman-teman. Saya sudah alami distraction, ya. But once we focus on the power that the Word of God will give you, itu yang gini itu pasti diabaikan. Dan begitulah cara otak kita bekerja. One, we focus on one direction, the other will be apa namanya terabaikan, ya, will be abandoned, and that's how our brain works. Makanya kalau kita fokus ke satu, mungkin orang bilang multitasking bisa, ya, tapi at least dalam multitasking itu there is only one focus that you are doing it intentionally, ya, wholeheartedly. Meskipun artinya saat Anda menyetir, Anda masih bisa dengar
pasangan Anda, istri atau suami di sebelah Anda ngomong, bilang hati-hati dan sebagainya, padahal fokus mata Anda ke jalan. Ya, seperti itulah cara kita apa namanya mengontrol kita punya sikap. Sebagian dari kita mungkin sedang mengalami kehilangan, rasa kecewa, luka emosional. Tapi firman Tuhan mengatakan di Yesaya 41 ayat 10 paraphrase edition, kamu kira aku jauh, tapi sebenarnya aku dekat. Aku menyertai engkau. Ingat namanya Yesus itu adalah Immanuel. Immanuel itu Allah beserta dengan kita. So basically, he's not going anywhere. He is around you. He is within you through the Holy Spirit. Ya, pastikan ini kita pahami dengan benar supaya kita bisa tahu maksudnya. Secara spiritual, firman Tuhan itu menumbuhkan iman, kemudian menuntun kita pada kehidupan kekal. Andrew Newberg dalam bukunya How God Changes Your Brain, ini buku juga sedang saya selesaikan, meneliti bahwa aktivitas spiritual yang melibatkan firman Tuhan itu meningkatkan empati, meningkatkan kasih dan rasa hormat kepada Tuhan dan rasa hormat terhadap sesama. Dan inilah inti dari kehidupan kekristenan. Kalau ada orang Kristen, lalu dia ini suka menyakiti hati anggota yang lain atau sesamanya, itu ditanyakan itu. Ditanyakan, apa dampak firman Tuhan sebenarnya kepada dia? Tiap minggu beribadah, seminggu mungkin 3 kali. Tapi dia tidak memiliki empati yang tumbuh. Kasihnya malah berkurang. Rasa hormat kepada Tuhan dan sesamanya tidak dia tunjukkan. Ini tanda tanya besar. Karena fungsi daripada firman Tuhan itu menurut hasil penelitian harusnya meningkatkan empati, meningkatkan kasih, meningkatkan rasa hormat kepada Tuhan dan juga terhadap sesama. Kalau ini tidak dilakukan dan tidak kelihatan, kan itu kita nanya, lalu apa dampak firman Tuhan sama dia ya? Hari-hari dia baca. Ada bacaan Alkitab tahunan kita kan? Tiap tahun kita baca, kadang 3 pasal, kadang 1 pasal, renungan pagi tiap hari. Tapi saat baca pagi, siangnya dia sudah bikin konflik sama teman kantornya. Gitu. Jadi pertanyaannya, apa dampak waktu dia pagi-pagi bikin renungan? Ya kan? Seharusnya renungan pagi itu memberikan dampak positif sepanjang hari di kantornya kah, saat dia bernegosiasi, saat dia pergi ke pasar, saat dia ketemu kenalan baru. Jadi orang mendapatkan dampak positif perilakunya, orang nilai, wah ini orang luar biasa ya. Kadang di jalan mungkin pas ketemu orang nabrak kita punya kendaraan, tapi kita tidak emosi, malah kita tunjukkan senyum yang mungkin secara natural, bukan kita punya sifat alami, tapi karena kita sudah diubahkan, beda banget. Saya ulang-ulang dapat kejadian gitu hanya karena kesalahan orang. Tapi kadang-kadang bukan kita yang salah, dia mau lebih dulu marah ceritanya supaya kita dituduh gitu. Enggak, kita senyum aja. Dia enggak jadi marah, dia ikut senyum. Nanti gampang diselesaikan kemudian. Jadi tanpa firman Tuhan, saudara-saudara, iman kita ini bisa goyah. Kenapa? Karena Roma 10 ayat 17 bilang, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu iman kita tidak tumbuh, kan itu tanda tanya besar. Ya, aktivitas spiritual yang kita lakukan dalam menyidik firman Tuhan harusnya memberikan dampak positif. Dampak positif. Saya berikan lagi apa namanya kutipan dari Andrew yang saya tunggu ya. Saya ada coba saya lihat. Mudah-mudahan saya posting. Oke, this one. Dalam bukunya yang sama. Ini activities involving meditation and intensive prayer permanently strengthen neural function in specific parts of the brain that are involved with lowering anxiety and depression, enhancing social awareness and empathy, improving cognitive and intellectual functioning. Kemudian neural circuits
diaktifasi by meditation and buffer you from deleterious effect of aging. Ini yang bagus nih. Saya suka. Makanya mungkin itu yang teman-teman saya di lapangan pikir, kok sepertinya wajah saya muda katanya. Usia padahal saya udah tua. Ya, itu bisa menurunkan proses aging. Bayangkan, ini hasil hasil penelitian ya. Kemudian stres juga turun. Give you better control over your emotion. Saya dulu pemarah, benar, jujur, pemarah dan mudah tersinggung. Tapi yang merubah saya itu bukan karena pilihan saya untuk saya mau berubah, tapi karena nasihat firman Tuhan yang saya baca. Saya pikir ini baguslah untuk saya punya temperamen. Saya bisa tidak mudah marah, tidak cepat emosi, dan lain sebagainya. Jadi dampak itu saya dapatkan. So, I have better control now. Itu karena apa? Bukan karena saya, tapi karena firman itu menolong saya untuk mengontrol saya punya emosi. At the very least, such practices help you remain calm, serene, peaceful, and alert. Ya, jadi nearly for everyone, it give you a positive and optimistic outlook on life. Jadi sebenarnya orang Kristen dalam konteks general yang dibilang punya Alkitab, itu harusnya punya optimis hidup. Apapun yang terjadi sama dia, nggak bisa bikin dia putus asa karena firman Tuhan. Nggak bisa bikin dia stres berkepanjangan. Nggak bisa bikin dia khawatir terus-menerus. Nggak. Kegiatan ini akan membuat fungsi saraf otak kita kuat di otak tertentu karena menurunkan kecemasan dan depresi kita. Kemudian meningkatkan kita punya kesadaran sosial dan empati. Kita bukan orang yang cuek saat melihat ada sesuatu yang perlu kita bantu, tidak perlu didorong, tidak perlu dibujuk-bujuk. Lalu meningkatkan fungsi kognitif. Kita itu jadi jeli untuk menimbang apa yang harus kita ucapkan sebelum kita menyesal kemudian. Ya, secara intelektual. Sirkuit saraf kita diaktifkan, itu melindungi kita dari efek merusak dari penuaan dan stres. Sehingga memberikan kita kontrol yang lebih baik atas emosi kita. Paling tidak praktek ini membantu kita tetap kalem, tenang, damai, dan waspada, alert. Ya, jadi Anda bisa bisa ini bayangkanlah kalau firman Tuhan ini benar-benar eh, saat kita membaca itu bukan sedang membaca dan formalitas ya, tapi benar-benar ada niat untuk dampak positifnya itu mempengaruhi kita yang pertama membacanya. Ya, Ellen White bilang, setiap hari kita perlu mengambil waktu untuk merenungkan kehidupan Kristus, khususnya bagian terakhir dari hidupnya. Hanya melalui perenungan inilah iman kita akan bertumbuh. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma memberi pengetahuan, tapi juga mengubah cara kita melihat hidup, merubah cara kita melihat kematian. Saat kita anggota kita mati misalnya, meninggal dunia. Pandangan kita tentang kematian itu tidak seperti kebanyakan orang, aduh kayak lose hope dan lain sebagainya. Kita ada harapan kebangkitan dan sebagainya. Persepsi kita berbeda. Mungkin kita bisa mengekspresikan kesedihan kita karena kehilangan. Menangis, it's okay, that's natural expression. Tapi bukan berkepanjangan kayak lose hope. Ya, cara kita memandang penderitaan juga berubah. Karena penderitaan itu adalah media untuk membuat resiliensi kita jadi semakin kuat ke depannya. Itu juga akan memperkuat pengharapan kita dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan juru selamat kita. Itu harus dipraktekkan dan secara konsisten dilakukan. Nah, ini bayangkanlah kalau kita jalan di hutan lebat malam malam hari, tidak ada lampu, tidak ada senter gelap tuh yang sebelah kiri, tidak bisa lihat jalan kita, takut takut tersesat, takut tabrak pohon, takut tabrak ranting, mungkin terpleset, injak duri atau injak ular ya dan sebagainya. Tapi saat kita menyalakan senter lampu, ya kita bisa melihat langkah ke depan meskipun tidak terlalu jauh karena hanya fokus saja ke depan. Paling tidak kita secara bertahap kita melangkah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Dia tidak selalu menunjukkan seluruh peta hidup kita di depan, tapi paling tidak it's enough just for one step ahead. Langkah iman kita ke depan untuk satu waktu tertentu. Dan itu udah cukup, saudara-saudara. Udah cukup.
Itulah sebabnya kenapa Raja Daud secara sederhana hanya mengucapkan firman itu pelita bagi kita punya kaki, supaya jalan kita aman, ya, terang bagi jalan kita, supaya langkah kita itu, kalaupun misalnya kita terpeleset, paling tidak kita bisa tetap bertahan, tetap kuat untuk menapaki kita punya perjalanan hidup. Ya, mungkin Anda melalui masa sulit, bingung saat mengambil keputusan, lelah secara mental dan fisik, atau merasa iman Anda nih kayaknya mulai lemah nih, mulai pudar. Ya, Eh, ada orang yang cari teman curhat ya untuk mendorong. Boleh-boleh saja itu cari social support. It's okay. Saya tidak menolak. Tapi yang saya mau sarankan, the first step, basic foundation, you go directly to the Word of God. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dipercayai dan dihidupkan. Alkitab ini sahabat harian kita. Firman Tuhan itu sahabat, ya, pendamping kita. Biarkan setiap ayat menjadi pelita bagi kita punya langkah, bagi terang bagi kita punya jalan. Supaya saat kita berjalan, kita tahu pasti bahwa kita berada dalam tuntunan Tuhan. Saya rasa mungkin hanya ini yang saya bisa eh, sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga kita dikuatkan, eh, dan ingatlah karena ini kan bergantung pada personal decision making. Ya, Anda boleh mengikuti nasihat saya, boleh menolak. That's your choice. Allah itu memberikan kita kuasa pilih. Tapi saat kita diberikan opsi, maka kita harus menggunakan akal budi kita untuk memilih mana yang terbaik untuk perjalanan hidup kita sendiri. Karena keselamatan itu urusan pribadi. So you have to decide whether you want to follow God's direction, you want to listen to God's word. That depends on your decision making. So may God bless each one of us. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga iman kita itu selalu dituntun dengan keputusan pribadi kita untuk selalu dekat dengan firman Tuhan, untuk menjadikan firman itu sebagai penuntun langkah iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta. Mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin setelah mendengar firman tergelitik, apakah ada yang mau bertanya? Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, yang kami percaya dalam Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami, yang telah naik ke surga dan meninggalkan Roh Kudus-Mu untuk tinggal dalam hati kami masing-masing, untuk menuntun kami dalam perjalanan iman kami, eh, menggunakan firman Tuhan sebagai eh, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Tolong kami untuk mengambil keputusan secara pribadi, untuk tetap dengan setia menggunakan waktu kami untuk selalu bergaul dengan Tuhan melalui sabda-Mu. Agar sabda-Mu ini sajalah yang akan menuntun langkah kami, serta menumbuhkan iman kami dari hari ke hari, menjadikan kami individu yang lebih baik, menyaksikan kehidupan Kristus lewat perjalanan hidup kami, dan banyak orang akan mendapatkan dampak positif untuk mengenal lebih jauh pencipta mereka. Terima kasih sudah mendengar dan berjanji untuk menjawab doa kami. Kami mohon Tuhan memberkati setiap individu yang hadir pada pagi hari ini atau maupun yang belum sempat mendapatkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap rumah tangga, mulai dari orang tua sampai ke anak-anak yang Tuhan titipkan dalam setiap rumah tangga, agar secara utuh, secara keluarga,
bahkan secara jemaat, kami boleh tetap setia sampai hari Maranatha tiba. Penuhi kebutuhan kami, sanggupkan kami menghadapi setiap tantangan dalam pergumulan hidup kami untuk meningkatkan imunitas kami dalam setiap aspek yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan setiap peristiwa yang tidak kami harapkan terjadi akan menjadi media bagi kami untuk tetap bertahan dan meneguhkan iman kami dan lebih bergantung kepada Tuhan saja. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, terimalah kami sebagaimana kami ada. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.